Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan kembali mengkaji fikih Islami, yang mana amaliyah seorang muslim kebanyakan berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan hukum syar'i, berkaitan dengan halal, haram, mubah, mustahab atau sunnah, makruh. Hukum-hukum seperti ini sangat penting bagi seorang muslim, sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma yu'badu rabbuna azza wa jal bi afdala min al-fiqh." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah sebaik-baiknya, lebih baik daripada orang yang menyembahnya dengan ilmu, dengan fikih, ya. Maka tidak akan pernah sama seseorang yang beribadah dengan semangat atau modal ghirah saja dibandingkan dengan ibadahnya seorang yang berilmu tentang apa yang dia kerjakan. Apakah itu hukumnya syarat atau hukumnya wajib atau hukumnya rukun. Maka orang yang mengerjakan suatu amal ibadah dan sadar betul apa hukum amal yang dia kerjakan, amalnya lebih afdal dibandingkan yang hanya mengerjakannya dengan semangat saja, ya. Maka mencari ilmu sama saja dengan mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri hamba yang ingin mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla, mereka mencari ilmu, mereka mencari kebenaran, mereka mencari pemahaman terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan apa terakhir, qunut, ya. Berkaitan dengan qunut, kemudian at-tarawih, ya, tarawih yang mana merupakan ijma'nya para sahabat, ya, ijma'nya para sahabat, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin dengan imam adalah sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dan dilakukan sebanyak 20 rakaat, 23 bersama dengan salat witir. Tidak ada satupun dari sahabat yang mengingkari, baik di hadapan beliau radhiyallahu anhu ataupun di belakang atau melakukan diskusi. Tidak ada satupun sahabat yang membantah 20 rakaat. Oleh karena itu, empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i wal Hambali, seluruh imam mazhab sepakat bahwasanya salat tarawih jumlahnya 20 rakaat dan sebaiknya tidak kurang dari itu. Adapun lebih maka tidak mengapa, sebagaimana dilakukan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di kota Madinah, bahwasanya mereka salat tarawih sebanyak 36 rakaat dan tidak ada yang mengingkari. Nah, sekali lagi berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dinukil di dalam Hasyiyah Radhul Murbi, bahwasanya tidak ada satupun para ulama mengingkari 20 rakaat maupun 36 rakaat ataupun lebih dari itu. Yang heran di zaman sekarang justru muncul, ya, generasi yang mengingkari itu semua, seakan-akan para ulama salaf tidak tahu apa-apa. Ya, seakan-akan para ulama salaf adalah sekelompok ulama amatir yang tidak faham bagaimana mengkritisi, bagaimana mentarjih, bagaimana menguatkan sebuah pendapat. Justru ketika mereka tidak mengingkari karena mereka tahu, ya, 20 rakaat atau lebih itu justru pendapat yang lebih kuat. Dan beliau juga mengatakan, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih salat malamnya 8 rakaat itu karena beliau memilih untuk dirinya sendiri. Kemudian diperhatikan oleh
istrinya atau orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan sebuah amalan diperhatikan oleh orang lain, maka akan melakukan amalan yang seringan-ringannya. Ya. Dan ada sebuah riwayat hadis yang dhaif, lemah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat tarawih 20 rakaat. Hadisnya lemah, tentu saja lemah. Tidak ada satu ulama mengatakan kuat. Akan tetapi hadis lemah ini menjadi hujjah. Mengapa? Karena ada ijma'nya para sahabat. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Sahabatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Itu hal yang mustahil. Ya. Dan itu merupakan sebuah dalil yang menjadikan ijma'nya para sahabat itu ijma' yang sifatnya qat'i, tidak bisa diganggu gugat. Ya, mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membuat persaksian kalau sahabatku ijma, maka kalian ikuti. Ya, karena tidak mungkin itu sebuah kesalahan. Lalu di zaman sekarang muncul orang-orang, saya tidak tahu dari golongan apa, ya, sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum tentu, dengan mudahnya mengatakan 20 rakaat bid'ah, lebih dari 8 bid'ah dan lain sebagainya. Bahaya. Mengharamkan sesuatu yang halal, membid'ahkan sesuatu yang sunnah, itu tanggung jawabnya pun sama beratnya. Ya, dengan mengatakan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang bid'ah itu sunnah, atau sebaliknya sesuatu yang sunnah itu bid'ah, itu sama-sama berat. Ya. Maka sebaiknya seseorang ketika ingin menghukumi sesuatu, kemudian ilmunya hanya sedikit, yang lebih baik baginya adalah diam. Ya, kemudian mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya belum tahu, itu seorang yang betul-betul mengakui akan kapasitas dirinya. Adapun dengan keilmuan yang sangat sedikit menghukumi fatwa para ulama salaf dengan sesat dan salah dan lain sebagainya, maka ini benar-benar sebuah kelancangan, ya, jur'ah alal ulama, kelancangan kepada ahli ilmu oleh orang-orang yang bukan ahli ilmu. Baik. Adapun dalam 8 rakaat maka tidak ada masalah, ya. Para ulama salaf membolehkan juga 8 rakaat, akan tetapi kalau ditanya sunnahnya maka 20. Kalau ditanya sunnahnya maka 20. Adapun dilakukan secara 8 rakaat maka boleh-boleh saja. Baik. Wa tuf'alu fi jama'atin ma'al witri. Kemarin sudah jelaskan, ya, salat witir juga, ya. Wa yutirul mutahajjid ba'dahu alladhi lahu salatun ba'da an yanam. Seseorang yang tahajud, ya, seorang yang tahajud atau menunaikan salat witir, tidak sempat tahajud, yang afdal itu sebelum tidur atau setelah tidur? Yaitu pertanyaan yang cukup klasik, ya, pertanyaan yang sudah banyak diulas oleh para ulama, karena hadis-hadis tentang salat malam setelah tidur itu sangat banyak, dan hadis-hadis tentang salat malam sebelum tidur atau witir sebelum tidur juga sangat banyak, dan semuanya kuat. Akan tapi ada sebuah ta'lil bagus dari beliau, Syekh Al-Buhuti rahimahullah ta'ala, dalam kitab Kasyaful Qina'. Beliau menyampaikan ayat di surat Al-Muzammil, ya, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila, ya, inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun di malam hari, nah, ya, asyaddu wata'an wa aqwamu qila, maka memiliki tingkatan yang lebih tinggi dan lebih kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasyiah atau bangun, orang yang bangkit, menunjukkan tidur terlebih dahulu dan bebannya lebih berat, ya, bebannya lebih berat, menunjukkan ketika tidur dia memiliki keinginan untuk bangun, ya. Jadi tidurnya bukan untuk bernikmat-nikmat, tapi untuk mengambil tenaga kemudian menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidurnya saja sudah berbeda, kualitas tidurnya berbeda dengan orang yang menyelesaikan semuanya sebelum tidur. Bukan berarti tidak boleh, ya, keduanya boleh dan keduanya sunnah, tapi kita bicara yang afdal. Kalau ditanya yang afdal salat malam secara umum ataupun witir, maka dilakukan setelah tidur. Baik. Kemudian berkaitan dengan salat malam berjamaah, ya, tarawih.
Nabi SAW bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Ada dua model salat witir ketika berkaitan dengan salat berjamaah di bulan Ramadan. Yang pertama mengikuti imam, ya, mengikuti imam sampai selesai, berarti witirnya juga diikuti bersama imam, takbir bersama imam, salam bersama imam. Kemudian nanti di malam harinya menambah tahajud, ya, menambah salat tahajud setelah tidur dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata penulis lebih utama, dua-duanya sunnah, ya, dua-duanya sunnah, tapi lebih utama. Dan ini perbuatan ulama salaf juga. Ketika imam salam, yang memiliki niat untuk tahajud kembali di malam hari, ketika imam salam maka dia menambah satu rakaat pelengkap, ya, satu rakaat pelengkap sehingga jumlahnya tidak menjadi ganjil, jumlahnya tidak menjadi witir, ya, jumlahnya tidak menjadi witir. Ketika dia menambah satu rakaat maka jumlahnya tidak menjadi witir, dan itu dihitung sebagai salat malam seperti pada umumnya. Kemudian nanti di tengah malam kalau dia bangun tahajud, witirnya dijadikan akhir salat. Dengan itu kata beliau, dia mendapatkan perintah untuk salat bersama imam sampai rakaat terakhir. Ya, hanya saja tidak salam bersama imam, tapi salat bersama imam. Kan hadisnya man qama ma'al imam, ya, barang siapa yang salat bersama imam, ya, hatta yansarif, sampai selesai. Ini kan sampai selesai mengikuti. Ya, tidak memutus salat sebelum imam selesai, tidak, tapi melanjutkan ketika imam sudah selesai. Berarti dia mengikuti salatnya imam secara sempurna. Hanya saja menambah satu rakaat. Kemudian nanti ketika malam salat tahajud baru ditutup dengan witir. Dia mendapatkan dua keutamaan, salat bersama imam sampai imamnya selesai. Yang kedua, mendapatkan keutamaan menjadikan salat witir adalah penutup salat malamnya. Sehingga dua sifat tersebut boleh, akan tapi penulis memuatkan sifat yang tetap witirnya kalau bisa menjadi salat yang terakhir. Baik. Wa yukrahu tanafful bainaha, antara salat tarawih tidak ada salat sunnah. Wa la yukrahu ta'qib ba'daha, setelah salat tarawih kemudian ada salat malam lagi berjamaah, ya, biasa dilakukan di masjid-masjid, ya. Salat tarawih selesai kemudian malam nanti salat lagi malam secara berjamaah. Itu sudah terjadi sejak zaman para sahabat. 6. Wala yustahabbu lil imam az-ziyadah ala khatmah fi tarawih. Tidak disunahkan bagi imam untuk lebih dari satu khatam Quran selama salat tarawih, kecuali jamaahnya menghendaki. Wala yustahabbu lahum an yanqusu an khatmah, dan juga sebaiknya jangan kurang dari khatam satu kali selama rangkaian salat tarawih di bulan Ramadan. Jadi nanti insyaallah salat tarawih antum cari yang khatam, kalau ada di Ibrahim Center bikin khatam, nanti antum imamnya, ya, gantian, ya, satu juz, jadi satu bulan selesai khatmil Quran, ya. Suma yalil witir, kemudian setelah salat witir tarawih witir, salat sunnah yang afdal berikutnya adalah as-sunan ar-rawatib, salat sunnah rawatib. Ada berapa rakaat? Wahya 10 rakaatin, ada 10 rakaat, ya. Ini salat sunnah rawatib yang sunnah istilahnya muakkadah, ya, istilahnya para ulama sunnah yang muakkadah. Ada 10 rakaat. Raka'atani qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum salat dhuhr. Wa raka'atani ba'daha, 2 setelah salat dhuhr. Raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'atani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat fajar. Li qaul Ibnu Umar, dari hadis sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, menunjukkan salat ini terus diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sering sekali dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. Di waktu-waktu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tamu, ya, di waktu-waktu
salat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, kemudian ba'dal maghrib, ba'dal isya, kemudian qabl fajr, ya qabl fajr. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه. وهما, di antara salat sunnah rawatib tadi ada satu yang tingkatannya paling ditekankan, paling kuat. Maksud paling kuat apa? Tidak ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi mukim dan dalam kondisi safar. Ya. Rakaatul fajr akaduha, yaitu 2 rakaat sebelum salat Fajar itu adalah salat sunnah rawatib yang paling ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bukti beliau tidak meninggalkannya dalam kondisi mukim dan dalam kondisi safar. Ya, itu berkaitan dengan sunnah rawatib. Adapun salat selain sunnah rawatib, yang paling afdal adalah salatul witir. Ya, salat witir. Salat witir adalah salat selain sunnah rawatib yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggalkan dalam kondisi mukim dan dalam kondisi safar. Ya, jadi 2 salat sunnah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggalkan dalam kondisi mukim dan dalam kondisi safar. Yang pertama qabliyah fajar, 2 rakaat sebelum salat fajar. Yang kedua salat witir. Ya. Wa yughayyaru fi ma adahuma. Adapun salat sunnah selainnya, sunnah rawatib selain 2 rakaat fajar, berarti apa saja? 2 sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Yukhayyar, dalam kondisi safar sifat muakkadahnya hilang. Ya. Jadi sunnah tapi antum tinggalkan tidak mengapa. Ya, ini tidak terlalu ditekan. Mengapa begitu? Karena perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meninggalkan sunnah rawatib dalam kondisi safar kecuali 2 rakaat fajar dan salat witir. Salat sunnah lainnya boleh antum lakukan dan boleh tidak. Mukhayyar, hukumnya turun, tidak menjadi sunnah muakkadah tapi pilihan, boleh dilakukan dan boleh juga tidak. Wa yusannu takhfifuhuma, salat 2 rakaat sebelum fajar disunahkan salatnya ringan dan pendek, ya, ringan dan pendek. Wa tija'un ba'dahuma 'alal ayman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa riwayat bersandar, ya. Jadi tubuhnya itu bersandar pada tangan sebelah kanan, ya, rebahan tapi nyandar pada tangan sebelah kanan, bukan duduk, ya, rebahan tapi bersandar pada tangan yang sebelah kanan, alal aiman. Kata Imam Ahmad, laisa bisunnah, ini bukan sunnah, ya, akan tetapi dilakukan untuk menunjukkan bahwasannya antara salat sunnah qabliyah fajar dengan salat fajarnya itu jaraknya santai. Ya, jaraknya berbeda dengan salat yang lain. Ya, antara azan subuh menuju salat subuh ini jaraknya lumayan untuk beristirahat. Ya, lumayan untuk santai. Buktinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersantai setelah salat sunnah 2 rakaat, kemudian santai dulu, berzikirnya sambil rebahan dan bersandar pada tangan yang sebelah kanan. Ya, menunjukkan waktunya lumayan panjang. Nah, jadi masjid-masjid yang menyamakan jeda antara azan dan iqamah di sholat subuh dengan sholat yang lain itu menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalih apapun, ya. Maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat subuh memang memberikan jeda lebih panjang, ya, antara azan dan iqamah pada salat subuh. Nah, jadi setelah salat 2 rakaat santai, berzikirnya sambil santai. Senderan boleh, ya, duduknya santai, tidak ada masalah, sehingga tidak ada kesan ingin mempercepat sholat subuh, ya, seakan-akan ayo di imamnya orang teka-teka, ya, tidak seperti itu. Beliau imamnya dan beliau santai, ya, tidak terburu-buru dan tidak diburu-buru. Taib wa yaqra fil ula ba'da al-Fatihah surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan baca surat Qul Huwallahu Ahad di rakaat yang kedua.
atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq di surat Al-Baqarah, atau membaca di surat Ali Imran, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nah, wa tali raka'atil fajr raka'atil maghrib. Nah, sunnah muakkadah 10 rakaat tadi rawatib ya. Peringkat 1 adalah 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian peringkat 2 adalah rakaatul maghrib, 2 rakaat setelah maghrib ya. Yusanu an yaqra fihi ma bil kafirun wal ikhlas, sama disunahkan di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua surat qul huwallahu ahad. Naam. Wa man fatahu syai'un minha sunnah lahu qada'uhu kal witr. Adapun antum sibuk atau lupa atau terpepet waktu, kemudian tidak sempat sunnah rawatib, sunnah lahu qada'uhu, disunahkan untuk mengqadanya ya. Misalnya tadi 2 rakaat fajar ya, antum masih di tempat antum jaraknya tidak cukup panjang antara azan subuh sampai iqamahnya, jaraknya pendek ya. Baru sampai masjid belum sempat 2 rakaat subuh sudah qomat ya, sehingga tidak sempat. Maka disunahkan untuk mengqadanya, Pertanyaannya, mengqadanya kapan? Nunggu matahari terbit atau sebelum matahari terbit? Setelah terbit. Nah, kenapa Pak? Setelah salat subuh ya. Baik. Kemudian ada Nabi SAW dalam riwayat mengqadha salat sunnah rawatib zuhur di waktu asar. Padahal setelah asar ada salat sunnah enggak? Tidak ada. Sama enggak kasusnya? Sama kan? Sama, padahal tidak ada. Tapi Nabi melakukannya. Kita para ulama ini termasuk kondisi khusus ya. Maka afdalnya mengqadha sunnah rawatib fajar itu ketika waktu fajarnya belum habis. Ya, yang afdal ketika waktu fajarnya belum habis. Mengapa? Karena itu waktunya. Ya, sama-sama qadha, memang sama-sama qadha. Qabliyah ditaruh ba'diyah ya qadha nilainya. Tapi sama-sama qadha itu lebih utama yang mana? Lebih utama sebelum matahari terbit. Mengapa? Karena itu waktu fajar. Ya, mengqadha sunnah rawatib fajar di waktu fajar meskipun qadha tetap lebih utama dibandingkan kalau mataharinya sudah terbit, yang mana itu berarti masuk waktu duha ya, masuk waktu syuruq atau duha. Nah, لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعة الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. نعم. وقال من نام عن الوتر, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang ketiduran terhadap salat witir ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sampaikan tidak meninggalkan witir dalam kondisi mukim dan dalam kondisi safar ya. Barang siapa yang ketiduran tidak sempat sholat witir, au nasyahu, atau lupa padahal bangun malam karena melakukan kesibukan, mungkin punya pekerjaan apa, menyiapkan untuk besok, lupa untuk menutup malamnya dengan salat witir, fal yusallihi idza asbah au dzakar, maka silahkan untuk mengqadha salat witir meskipun berada di waktu setelah sholat fajar ditunaikan ya. Atau idza dzakar, atau kapanpun Anda ingat kalau Anda meninggalkan witir, maka silahkan diganti. Akan tapi digantinya yang afdal mana? Sebelum waktu zuhur atau setelah waktu zuhur. Nah, ada beberapa hadis Nabi SAW menyampaikan sholat malam yang terlupakan ya, termasuk witir di sana 2 rakaat sebelum fajar ya. Yang afdal dilakukan batas maksimalnya adalah salat zuhur ya, sebelum salat zuhur. Adapun setelahnya maka tidak. Tapi beberapa yang lain mengatakan boleh-boleh saja. Tapi anggap saja afdalnya ya, afdalnya batas maksimalnya untuk 2 rakaat sebelum subuh
dan witir waktu afdolnya itu sampai di sebelum salat zuhur. Sebaiknya setelah salat fajar. Nah, waktu afdol yang paling bagus setelah salat fajar. Kemudian setelahnya sampai waktu zuhur. Setelahnya boleh, akan tapi yang afdol sebelum waktu, maksimal sebelum waktu zuhur. Nah. Lakin ma fata ma'a fardhihi wa kathur. Nah. Akan tapi kalau yang terlewat itu banyak, ya, salat fardu yang terlewat banyak. Misalnya beberapa salat kelewatan karena pingsan mungkin, ya, atau sakit, ya, atau yang lain sebagainya, meminum obat sehingga kehilangan kesadaran. Kelewatan banyak salat, satu hari pingsan, ya, kelewatan salat 5 waktu. Fal aula tarkuhu illa sunnat fajrin. Jangan lakukan sholat sunnah kecuali sholat sunnah fajar saja, yang lain ditinggalkan. Ya, sholat sunnah yang lain ditinggalkan, fokus dengan yang wajib saja. Wa waktu kulli sunnatin qabla shalah min dukhuli waqtiha ila fi'liha. Nah, sholat sunnah qabliyah, qabla zuhur misalnya, ya. Sholat sunnah qabliyah zuhur itu waktunya kapan? Min dukhuli waqtiha, mulai waktunya masuk matahari tergelincir, ila fi'liha, sampai sholat zuhur ditegakkan, itu namanya ada. Adapun dilakukan setelahnya maka dihitung sebagai qadha. Jadi bisa jadi antum setelah sholat zuhur itu sholat ba'diyah, kemudian sholat qabliyah, ya, qabliyahnya diqadha. Antum masuk masjid tidak sempat qabliyah zuhur, ya, tidak sempat qabliyah. Ingat, sunnah rawatib itu sunnah yang sering sekali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jarang sekali ditinggal, kecuali kondisinya safar, ditinggal sebagian banyak, ditinggalkan satu tidak beliau tinggal, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Masuk masjid sholat zuhur tidak sempat qabliyah zuhur, lakukan sholat zuhur, kemudian setelah itu lakukan ba'diyah zuhur, kemudian mengqadha qabliyah zuhur. Tadi hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha salat sunnah rawatib zuhur setelah salat asar. Pertanyaannya, lebih afdal mana, mengqadha salat sunnah rawatib zuhur di waktu zuhur atau di waktu asar? Perbuatan Nabi di waktu asar, gimana jawabnya? Lebih afdal di waktu zuhur. Lalu pertanyaan, kenapa Nabi melakukan di waktu asar? Karena beliau mampunya di waktu tersebut, menunjukkan boleh. Ya, kita ingatkan, perbuatan Nabi SAW hukumnya tidak selalu sunnah, terkadang hukumnya boleh, menunjukkan kebolehan, belum tentu menunjukkan itu yang sunnah. Adapun yang sebaiknya maka dilakukan di waktunya, ya, meskipun qadha, tapi qadhanya zuhur. Kalau bisa dilakukan di waktu zuhur maka yang lebih baik itu. Ya, kalau tidak bisa maka boleh meskipun setelah salat asar. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih contoh yang paling batas akhir, ngasih contoh yang paling batas. Jadi seakan-akan jangan ragu, kalau kamu tidak sempat qabliyah zuhur, ba'da zuhur ba'diyah dapat, kemudian sibuk harus segera kembali ke kantor bekerja, kemudian salat asar, baru ingat saya tadi belum qabliyah, lakukan, tidak ada masalah. Ya, jadi seakan-akan Nabi SAW memberikan jeda waktu yang paling panjang, ya, yang jeda waktu yang paling panjang. Akan tapi kalau ditanya afdalnya, maka yang afdal di setiap waktunya. Qabliyah zuhur di waktu zuhur, meskipun qadha, yaitu dilakukan setelah salat zuhur. Gampang ya paham ya, insyaallah ya. Wa kulli sunnatin ba'da shalah min fi'liha ila khuruji waqtiha. Nah, adapun ba'diyah salat sunnah rawatib ba'diyah itu waktunya kapan? Mulai dari salat ditegakkan sampai khuruj, sampai waktunya habis. Pertanyaannya, ba'diyah isya, ya, kalau ba'diyah zuhur tak katon gampang, ba'diyah asar juga tidak ada, ya. Ba'diyah isya, ya, salat isya antum kemudian sibuk, kemudian bangun malam sebelum sholat subuh, 5 menit sebelum azan subuh, ya,
5 menit sebelum azan subuh. Masih boleh tidak menunaikan salat ba'diyah isya? Dari penjelasan tadi. Sebelum subuh, sebelum subuh. Jadi salat sunnah rawatib ba'diyah itu waktunya sejak salat wajibnya sampai keluar waktunya. Pertanyaannya, antum setelah salat isya tidak mengerjakan ba'diyah isya langsung karena kesibukan dan lain sebagainya. Bangun sebelum 10 menit sebelum azan subuh, ya. Masih boleh tidak mengerjakan sholat ba'diyah isya? Alasannya? Karena waktunya belum habis. Karena waktunya belum habis, ya. Jadi ba'diyah itu penulis ingin menyampaikan bukan langsung loh. Tidak selalu langsung, ya. Ba'diyah itu tidak selalu sholat yang nempel kemudian langsung habis wajib langsung sunnah, tidak. Jangan sampai ada pikiran begitu, karena khawatirnya memberatkan. Kemudian kalau jauh nggak boleh, jaraknya jam-jaman nggak boleh, ya boleh saja selama waktunya belum habis, belum keluar menuju waktu sholat berikutnya. Jadi mungkin antum karena kesibukan menunda sholat ba'diyah, kemudian masih bisa ba'diyah ora ya, jarakku sejam, 2 jam bisa. Ya, sangat bisa. Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan salat sunnah rawatib. Baik. Wa sunan ghairu rawatib. Kemudian ada sunnah yang tidak rawatib. Ya, kalau tadi sunnah rawatib, sekarang sunnah yang tidak rawatib. Maksudnya apa? Sunnah yang tidak selalu dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kadang dilepas, kadang beliau lakukan, kadang tidak, kadang lakukan, kadang tidak. Jumlahnya berapa? 2 kali lipat yang tadi, tinggal dikali 2. Kalau tadi berapa yang sunnah rawatib? 10, berarti sunnah ghairu rawatib 10 tinggal dikali 2 berapa? 20 rakaat, ya. Kalau tadi kita bilang sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sunnah ghairu rawatib itu berapa? 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, ya. Kalau tadi dikatakan sunnah rawatib 2 rakaat setelah salat maghrib, berarti ghairu rawatib berapa? 4 rakaat setelah maghrib. Isya pun begitu, ya. Arba'un qabla zuhri, 4 sebelum zuhur, wa arba'un ba'daha, 4 setelah zuhur, wa arba'un qabla al-asri, 4 sebelum asar, wa arba'un ba'da al-maghrib, 4 setelah maghrib, wa arba'un ba'da al-isya, wa arba'un ba'da al-isya, 4 setelah salat isya. Jadi perbedaannya ada di salat fajar, perbedaannya di salat fajar, karena salat fajar itu tidak jadi 4 tapi tetap berapa? 2, dan tetap dia rawatib, tidak ghairu rawatib. Dipindah ke salat asar, sebelum salat asar, 4 rakaat sebelum salat asar. Tubah raka'atani ba'da adzanil maghrib. Nah, ini adalah sunnah ghairu rawatib, salat sunnah yang berdekatan dengan salat wajib, tapi terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan, terkadang tidak. Adapun yang dijaga adalah 2 rakaat. 6. Wa salatul laili afdal min salatin nahar. Kita kan kesibukannya beda-beda. Ada yang kerjanya shift pagi, ada yang kerjanya shift siang, ada kerjanya shift malam. Ya. Lalu dengan kondisi pekerjaan yang berbeda-beda ini, waktu kita yang terbatas, energi kita yang terbatas, tentu ada beberapa orang yang harus milih akan memperbanyak sholat sunnah di malam hari atau di siang hari. Ya, ada yang malamnya nggak bisa, ya, ada yang siangnya nggak bisa. Lebih afdal mana sholat sunnah malam atau sholat sunnah siang? Wa salatul laili afdal min salatin nahar. Secara umum sholat sunnah di malam hari itu lebih afdal dibandingkan sholat sunnah di siang hari. Kalau mampu maka maksimalkan sholat sunnah yang malam dibandingkan sholat sunnah yang siang. Nanti Anda akan sampai tentang sholat duha. Bagaimana dengan sholat duha?
Padahal salat duha itu salat yang beliau sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, yang menjadi wasiat sebelum wafat kepada salah seorang sahabatnya. Salat duha termasuk salat yang sunnahnya tidak muakkadah, sunnahnya yang tidak muakkadah. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus-terusan salat duha. Ya. Bahkan lebih ekstrim lagi, beberapa riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam ara Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat duha qat. Saya tidak pernah lihat Nabi salat duha. Ekstrim kan? Saya enggak pernah lihat Nabi salat duha. Padahal dalilnya beliau menyuruh sahabat untuk salat duha. Riwayat yang lain dari orang yang sama. Dari orang yang sama. Ini kalau cuma lihat riwayat itu Nabi enggak pernah salat duha, berarti salat duha hukumnya apa? Bid'ah. Ya kan? Nabi enggak pernah salat duha. Ini dalilnya. Gimana cara jawabnya? Orang yang sama, sahabat yang sama, Ummul Mukminin radhiyallahu anha menjawab, aku pernah melihat ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat duha 4 rakaatin. Saya pernah lihat Nabi salat duha 4 rakaat. Piman gue berarti. Jadi tidak pernah lihat Nabi salat duha. Kemudian hadis berikutnya beliau radhiyallahu anhu melihat Nabi salat duha 4 rakaat. Itulah kelebihannya fuqaha. Ada satu lagi hadis, ya. Dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat duha itu ada musimnya, ya. Kalau beliau lagi salat duha itu enggak pernah putus, setiap hari salat duha terus. Tapi kalau lagi enggak salat duha tidak pernah dilakukan, seakan-akan pun enggak pernah salat duha. Ya. Jadi model salat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau lagi salat duha terus rentengan, kayak enggak pernah putus, setiap hari salat duha. Tapi kalau lagi ditinggalkan itu enggak selang-selingnya ditinggalkan terus. Nah, berarti perkataan Ummul Mukminin yang pertama itu pas Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang meninggalkan salat duha, ya. Dan perkataan yang kedua, aku melihat Nabi salat duha 4 rakaat, berarti pas Nabi sedang sering salat duha. Ya, jadi perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merutinkan salat duha. Maka secara umum salatul laili afdal min salatin nahar. Salat sunnah malam itu lebih utama dibandingkan salat sunnah di siang hari. Tayyib, salat sunnah malam lebih afdal sebelum atau setelah tidur? Lebih afdal setelah. Nah, kalau sebelum tidur sunnah bukan sunnah, bukan berarti enggak sunnah, sunnah juga, ya. Salat malam sebelum tidur sunnah, salat malam setelah tidur juga sunnah. Tapi kita bicara afdal. Jadi jangan dikira kon salatnya orang berturu. Oli, jangan diingkari. Kita jangan kebiasaan mengingkari sesuatu yang sunnah gitu. Yang afdaliyah itu cuma ya kalau pas ada kesempatan atau menyampaikan, kalau ada orang bertanya jawab, ya. Bukan menghukumi orang pakai diri kita. Kadang orang sibuk, capek, bisanya kalau salat sunnahnya setelah tidur tidak cukup waktunya karena bangunnya mepet adzan subuh. Jadi saya salat sunnahnya sebelum tidur, bagus buat dia, ya, tapi belum tentu bagus buat antum. Jadi jangan nyuruh orang itu seperti kita semua, ya. Baik, wa tatawwa'ul mutlaq salatul li'ana ablagh fil israr. Mengapa salat malam itu lebih baik? Ablagh fil israr, yang pertama tidak ada orang lihat, sedikit orang yang melihat. Sedangkan sholat di siang hari katon, mencolok, ya. Sholat antum di kantor, di musala kantor banyak yang lihat. Coba antum sholat malam di musala kantor, berani nggak? Pasti nggak berani karena nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Ya, padahal bukan itu ya masalahnya. Cuman kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Jadi sholat sunnah di malam hari mengapa lebih afdal? Karena semakin sedikit orang yang melihat. Ya. Wa aqrabul ilal ikhlas, semakin sedikit orang yang melihat maka semakin dekat dengan keikhlasan, ya. Wa afdaluha, yang paling afdal salat malam dilakukan kapan? Nah, ini yang sering menjadi perdebatan. Kalau malam, salat malam itu bagusnya kapan? Wa afdaluha thuluthul laili ba'da nisfihi, ya. Setelah yang setengah. Karena apa? Itu adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salat salatu Daud, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Kita hitung, ya.
Nabi Daud alaihissalam itu tidur setengah malam. Tidur setengah malam. Kemudian sholatnya sepertiga malam. Kemudian tidur lagi 1/6 malam. Gus pimen ke cara ngitung Gus pimen. Ada yang bisa bantu coba? Tidur, kita buat perhitungan, tak kasih soal. Anggap waktu malam 12 jam. Waktu malam 12 jam. Dari mulai Isya sampai, karena sholat sunnah yang dimaksud setelah Isya ya. Isya sampai subuh ya, sampai fajar shadiq muncul. Itu 12 jam. Anggap ya, supaya antum ngitungnya gampang. 12 jam. Pertanyaannya, berarti Nabi Daud alaihissalam tidurnya berapa jam? Hah? Sabar dulu. Kita ulangi ya. Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam, nisfal laili. Qiyam sepertiga malam, tidur lagi 1/6 malam. Tak kasih soal, malam berjumlah 12 jam. Pertanyaan pertama, berarti Nabi Daud alaihissalam tidur berapa jam? Anggap 12 jam berarti tidurnya. Nah, berarti qiyamul lailnya berapa jam? Hah? Pimen kayak khilafiyah sih? Sing lempeng oh, pimen. 4 jam. Ada lagi yang lain? 4 dapat dari mana? Sepertiganya 12. Ya 4 kan? Baik. Kemudian tidur lagi berapa jam? 2. Ya, itu kalau 12 jam lah. Antum tinggal konversi ke jumlah jam malam yang antum alami. Ya, antum hitung setelah Isya, dari mulai setelah Isya sampai subuh itu ada berapa jam? Antum bagi tidur antum berarti setengahnya. Ya. Kemudian sepertiga dari keseluruhan malam antum gunakan untuk bangun. Ya. Kemudian sisanya digunakan untuk tidur lagi, persiapan salat subuh yang wajib ya. Itu yang afdal qiyamul lail yang seperti itu. Nah. Tapi boleh enggak qiyamul lail full semalam suntuk qiyamul lail ya. Boleh-boleh saja. Dan itu perbuatan beberapa sahabat. Asalkan qiyam ya. Bukan scrolling Facebook sama Instagram ya. Jadi benar-benar qiyam. Nah. Wa yusannu qiyamul lail wa iftitahuhu bi rak'ataini khafifataini. Nah, ini yang sering ditanyakan namanya salat iftitah. Ya, pernah dengar ya salat iftitah ya? Itu amaliyahnya apa? Ormas apa? Ya emang ormas, Pak. Iya kan? Ormas itu ormas loh. Tapi bukan grip, bukan. Ya. Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah itu punya amaliyah salat iftitah. Tapi kapan iftitah? Iftitah itu berkaitan dengan salat malam secara umum, ya, salat malam secara umum, dan tidak dilakukan pada salat tidak dilakukan pada salat tarawih, tapi dilakukan di selain salat tarawih. Yusanu qiyamul lail, nam iftitahuhu bi rak'ataini khafifataini. Jadi antum buka mau salat malam itu jangan langsung mikir yang berat-berat. Salat bae langsung ora usah mikir, ya. Langsung aja salat, ringan-ringan aja, ya. Baca suratnya pendek, kemudian iramanya enggak usah pakai iramanya Syekh Bandar Bali lah, ya. Khawatir terlalu lama, ya. Antum pakai irama yang ringan aja Syekh Syurem, ya. Pakai irama yang ringan-ringan, cepet salam, ya. Zikir ada semangat, barulah antum biasa baca surat Al-Baqarah 1 rakaat, ya. Kemudian rakaat kedua Ali Imran, silahkan lakukan, ya. Tapi untuk yang pertama disurahkan yang ringan dulu, ya. Jadi 2 rakaat pertama adalah salat yang ringan. Nah, wa waqtuhu minal ghurubi ila tulu'il fajri. Nah, sejak matahari tenggelam sampai salat fajar, waktu qiyamul lail. Wala yaqumuhu kullahu, dan sebaiknya tidak qiyam 1 malam suntuk. Sebaiknya tidak qiyam 1 malam suntuk. Illa lailata Id, kecuali malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Ya, lailatul Id maka disunahkan untuk menghidupkan malamnya. Wa yatawajjahu,
dan juga Lailatan Nisf min Sya'ban, dan juga malam nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan khusus, hanya saja para ulama salaf dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bahwasannya keutamaan fadail atau fadilah malam nisfu Sya'ban ini diakui para ulama salaf dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'in, tapi tidak ada amalan khusus. Udah, jadi cuma menghidupkan malamnya saja. Dengan apa? Ya biasanya antum gimana? Ya, biasanya berzikir silahkan berzikir, biasa salawat silahkan salawat, biasa salat silahkan salat. Ya, biasa baca Quran khatam bolak-balik satu malam bisa 4 kali silahkan. Ya, bisa antum khatam satu malam 4 kali? Ya bisa. Saya juga nggak bisa. Makanya siapa tahu antum bisa maksudnya. Ya. Jadi tidak ada sengaja sampai ada seperti malam Id, Pak. Ya, di beberapa daerah ini malam nisfu Sya'ban dirayakan secara berlebihan, seperti malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Kenapa? Orang-orang pada keluar datang ke masjid dan sholatnya di masjid. Tidak ada syariat menghidupkan malam nisfu Sya'ban sengaja ke masjid, itu tidak ada. Ya. Tapi kalau dikatakan tidak ada keutamaan pada malam nisfu Sya'ban juga tidak tepat. Ya, karena keutamaan malam nisfu Sya'ban diakui para ulama salaf dari golongan tabi'in, para tabi'in dan para sahabat. Riwayatnya banyak dinukil para ulama salaf, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi kita harus adil dalam bersikap. Kalau memang malam itu utama ya mau gimana? Tapi tidak ada amalan khusus, memang tidak ada amalan khusus. Ya. Bukan berarti ketika tidak ada amalan khusus kemudian malamnya ditinggal dengan tidur. Ya, ditinggal dengan tidak melakukan apa-apa, tidak bisa. Ya, itu malam yang banyak dihidupkan oleh banyak ulama salaf. Tapi menghidupkannya ya seperti atau menghidupkan malam pada umumnya, ya. Bukan sengaja ke masjid kemudian WA, ini malam nisfu Sya'ban, ayo bangun. Ya. Apa foto nisfu Sya'ban nih, ya gitu ya. Tidak juga ya. Menghidupkan sebagaimana antum biasa menghidupkan. Nah. Wa salatu lailin wa nahar mathna. Salat malam sunnah dan salat siang yang sunnah itu rakaatnya sebaiknya 2 rakaat. Li qaulihi alaihi salatu wassalam, salatul laili wa nahari mathna rawahu khamsah wa sahahu al-Bukhari. Wa mathna madulan itsnain. Ma'nahu ma'nal mukarrar. Ini kemarin sampai sini kayaknya ya. Jadi salat malam dan siang sama 2 rakaat sebaiknya. Tapi kalau salat malam dilakukan lebih dari 2 rakaat, kemarin kita sudah sampaikan hukumnya apa? Dalam mazhab Hanafi boleh tapi makruh. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di siang hari lebih dari 2 rakaat, langsung 4 rakaat dilakukan salat sunnah di siang hari. Hukumnya lebih afdal yang 2 apa 4? Salat siang yang afdal 2. Adapun 4 maka boleh. Maka boleh. Tapi kalau malam yang afdal 2, adapun 4 maka makruh kecuali witir ya. Kecuali witir, contohnya witir dengan berapa? 5. Contoh witir dengan 5 rakaat salam kemudian tambah 1. Ya, maka itu tidak makruh bahkan sunnah. Nah. Wa kathratu ruku'in wa sujudin afdal min tuli qiyam fi ma lam yarid tatwiluhu. Nah. Tentu salat 2 rakaat lebih afdal baik malam maupun siang. Mengapa? Karena gerakannya lebih banyak. Kita sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Takbiratul ihramnya berarti lebih banyak. Ya enggak? Kemudian gerakan-gerakannya 2 kali lipat, salamnya juga banyak. Berarti salawat kepada Nabi Muhammad SAW juga lebih banyak. Wa in tatawwa fi nahar bi 4. Nih. Adapun salat siang hari sunnah dengan 4 rakaat ya. Kadzuhri fala ba'sa, maka tidak mengapa, tidak mengatakan makruh beliau ya. An Abi Ayyub annahu sallallahu alaihi wasallam kan yusalli qabla dhuhri 4 lam yafsil bainahunna bitaslim ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sebelum zuhur 4 rakaat dan salamnya cuma satu kali ya. Jadi kalau siang hari antum pengen
ayo sungkanlah pantas tasyahud langsung di akhir tidak ada masalah. Ya. Wa in lam yajlis illa fi akhirihinna faqad taraka al-aula. Naam. Wa yaqra fi kulli rak'atin min al-Fatihah. Naam. Salat 4 rakaat di siang hari membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek setelah di rakaat 1, rakaat kedua, kemudian rakaat ketiga Al-Fatihah saja bersama surat pendek. Al-Fatihah saja. Kata beliau, wa yaqra fi kulli raka'atin ma'al Fatihah surah. Rakaat 1 Al-Fatihah dan surat pendek, rakaat kedua Al-Fatihah dan surat pendek, rakaat ketiga Al-Fatihah dan surat pendek, rakaat keempat Al-Fatihah dan surat pendek. Ya, jadi 4 rakaatnya semuanya Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, akan tapi yang afdal 2 rakaat. Mau siang mau malam yang afdal 2 rakaat. Wa in zada ala thintaini laylan, ya, aw arba'an nahara, walau jawaza thamaniyan bi salamin wahid sah wa kurih fi ghairi al-witr. Nah, tadi kita sudah sampaikan salat malam lebih dari 2 rakaat langsung selain witir ya. 4 rakaat malam langsung. Ya, antum mungkin pernah mengenal salat tarawih yang formasinya 4-4-3, Pak. Ya. 4-4-3. Iya, nggak tahu tuh kayak pertandingan. Kelebihan 1 berarti 4-4-3 ya. Pemainnya 48 tambah 3 11. Bener ya? Oh, enggak lah. Masa 11 gawangnya harus dihitung 12 berarti kelebihannya. Ya, 4-4-3. Berarti antum diminta jadi imam. Mas ngimamin nang masjid kene ya. Preman nang kene salat 4. Oh, jangan. Ya, itu bid'ah itu. Ya. Gimana menurut antum? Boleh enggak? Boleh, akan tapi makruh ya. Kalau malam makruh, sampai makruh. Sebaiknya jangan. Tapi sebaiknya jangan ini bisa berubah. Makruh itu bisa berubah hukumnya menjadi boleh kapan? Idza qtadatil hajah. Kalau ada kebutuhan, imamnya meriang, Mas. Lah kasih wani nang kene percuma surung-surungan tok setengah jam dewek. Ya, sampean setengah jam suwe lho surung-surungan lho. Ya, coba bae setengah jam surung-surungan suwe. Ya. Bisa tolong ya. Nah, kalau sudah tolong maka makruhnya menjadi boleh. Ya, antum silahkan bantu kaum muslim untuk salat tanpa ada keraguan. Ya, jadi imam di Masjid Muhammadiyah, kemudian salat tarawihnya 4 rakaat, enggak apa-apa, labas. Ya, ketika ada kebutuhan memang mendesak, makruhnya hilang. Ya, makruh itu kaidahnya seperti itu dalam fikih Imam Ahmad. Yang makruh itu hukum makruhnya hilang ketika ada maslahat yang lebih besar. Ya, ada maslahat yang lebih besar. Nah, atau arba' nahar, nah, atau lebih dari 4 rakaat di siang hari. Tadi katakan 4 rakaat boleh, tapi kalau lebih dari itu 6 rakaat langsung. Ya, aku pengen sholat duha tapi salamnya belah. Ya, soalnya waktunya mepet. 12 langsung 8 rakaat. Salat duha salamnya di akhir di rakaat ke-8. Sahih tapi makruh. Nah, maksimal 4 ya, maksimal 4 di salat siang, maksimal 2 di salat malam. Lebih dari itu hukumnya makruh kecuali salat witir. Wis gampang apal-apal antum masyaallah ya. Wa ajru salati qa'id. Sekarang kita bicara tentang orang yang tidak mampu salat sunnah berdiri tapi salatnya duduk. Nah, apakah sama? Wa ajru salati qa'idin bila uzrin ala nisfi ajri salati qa'im. Ya. Salat sunnah dilakukan dengan duduk. Ya, dilakukan dengan duduk tanpa ada uzur. Ya memang pengen jagung baik. Ya, bisa orang ada ya pengen pokoknya sholat nyong pengennya jagung. Tapi yang ngadeg kuat. Kalau ngadeg kuat, cuma pengennya duduk. Ya. Pahalanya berbeda seseorang yang sholat sunnah duduk dibandingkan yang sholat sunnahnya berdiri. Ala nisf. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Hadis muttafaqun alaihi. Barang siapa yang salat berdiri maka lebih utama. Ini bicara salat sunnah ya. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang salatnya duduk,
falahu nisfu ajril qaim, maka pahalanya hanya setengahnya saja. Kita katakan tadi kalau tidak ada uzur. Contoh uzur apa? Hah? Ya, balungnya pada apa ya, nyut-nyutan ya, balungnya pada linuk ya, karena flu misalnya ya, sehingga harus duduk. Yusannu tarabbu'uhu bi mahalli qiyam wa thanyu rijlaihi bi ruku'i was sujud. Nah, cara duduknya gimana? Berdirinya duduk, duduknya duduk. Ya, rukuknya duduk, sujudnya duduk. Terus pimen ke caranya duduknya apakah boleh dibedakan atau tidak? Yang afdal pada mahal qiyam, pada posisi berdiri itu duduknya tarabbu'. Duduk tarabbu' itu seperti antum nih. Ya, duduk apa? Ya, sila. Duduk sila di tempatnya berdiri itu lebih afdal. Ya, duduk sila di tempatnya berdiri itu lebih afdal. Adapun melemparkan kaki ke belakang, maka itu untuk rukuk dan sujud. Jadi dirubah posisi duduknya ketika antum rukuk dan sujud, sebagaimana duduk di dalam salat. Adapun berdiri, maka duduknya berbeda. Untuk berdiri, duduknya yang baik adalah tarabbu', sila. Tangger ora ya ora apa-apa. Ya ora ya. Wong ora salat sunah juga ora apa-apa. Ya, jadi tapi jangan ditinggal kabeh ya. Yang tidak ditinggal paling tidak salat malam witir ya, paling tidak itu jangan sampai tinggal. Meskipun satu rakaat, meskipun duduknya semodel tok ora apa-apa ya. Wa tusannu salatul duha. Nah, sekarang masuk salatul duha ya. Kemudian masuk kepada salat duha. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku cintai, berkata kepadaku, memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Siyam thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulan ya, 3 hari setiap bulan. Harinya bebas ya, harinya bebas. Nah, wa rak'atai ad-duha, dan 2 rakaat duha. Wasiat berarti penting, jangan ditinggal meskipun Nabi sudah wafat ya. Jangan tinggalkan ini wahai sahabatku meskipun aku sudah wafat. Puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat salat duha, berarti penting kan ya. Wa an utira qabla an anam, dan aku melakukan witir sebelum aku tidur. Dan akan witir sebelum tidur hukumnya nah, tapi yang afdal adalah setelah tidur. Nah, wa tusalla fi ba'dil ayam duna ba'd. Penulis mengatakan sebaiknya salat duha itu terkadang ditinggalkan, sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yulazim 'alaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus-terusan melakukan salat duha. Karena ada beberapa orang yang yang berlebih-lebihan, takalluf dalam melakukan salat duha. Bahkan sampai izin, Pak. Ya, ada itu lagi kuliah di kampus, izin sama dosen, mau kemana? Mau salat duha dulu, Pak. Sinyong ora. Ya, pertanyaan sih, aku jenis manusia nggak salat duha apa? Sedunia sih salat duha sampai antok apa? Ya kan, itu ada kejadian ya, ada aja ya Allah ya, berlebihan dalam melakukan sesuatu. Bahkan Nabi kadang meninggalkannya, sedangkan yang Nabi tidak pernah tinggal dia tinggal. Nah, itulah yang namanya ibadah cuma modal semangat ya. Witir dia tinggal dengan gampangnya ya, tapi sholat duha yang Nabi kadang tinggal dia pegang sampai mati. Kebalik toh ya. Dah, sunnah sih sunnah, semangat sih semangat, tapi semangat harus ada ilmunya, sunnah juga ada ilmunya. Nah, wa aqalluha, paling sedikit salat duha itu 2 rakaat, li hadits Abi Hurairah yang tadi. Wa aktsaruha 8, paling banyak salat duha itu 8 rakaat. 5 rawat ummuha. Lah kalau lebih gimana? Ya, itu salat sunnah lebih, bukan duha ya, salat sunnah mutlak, salat sunnah
mutlak. Adapun duha maksimal 8 rakaat. Mengapa? Ya, itu supaya kita tidak tidak menjadikan agama ini sesuatu yang berat. Ya, supaya Nabi SAW memberikan contoh tuh yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling ringan. Lima rawat Hani an-Nabi SAW amal fatih salat 8 rakaat subhat ad-duha rawahul jamaah. Diriwayatkan oleh banyak sekali para periwayat hadis bahwasanya Nabi SAW salat duha pada Fathu Mekah, ya, pada Fathu Mekah salat 8 rakaat. Tadi kita katakan salat selain witir dan selain 2 rakaat sebelum fajar dalam kondisi safar hukumnya menjadi pada asal hukumnya sunnah, ya, sunnah rawatib. Kemudian salat-salat sunnah yang lain. Tapi dalam kondisi safar tidak, ya. Yang tetap dihukumi sunnah itu 2 rakaat sebelum fajar dan salat witir. Selain itu mukhayyar, boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi Nabi SAW melakukannya tetap, ya, boleh saja. Bukan berarti nggak boleh loh, ya. Bukan berarti antum nggak boleh sholat sunnah rawatib lagi safar, boleh. Jangan punya keyakinan nggak boleh. Tapi kalau ditinggal juga boleh, ya, ditinggal juga boleh. Jadi jangan diingkari yang meninggalkan dan jangan mengingkari yang melaksanakannya. Nah, wa waqtuha min khuruji waqtin nahi, min irtifa'i syamsi qadra rumah ila qubailiz zawal. Waktu salat duha itu kapan? Dari habisnya waktu larangan salat, ya. Waktu larangan salat itu setelah salat subuh sampai matahari setinggi rumah atau tombak bayangannya. Berarti kira-kira ya 20 menit, ya. Kira-kira 20 menit setelah salat subuh. 20 menit setelah salat subuh. 20 menit setelah matahari terbit. 20 menit setelah matahari terbit itu sampai setinggi tombak, kira-kira itu sudah masuk waktu salat duha. Wa afdaluhu, kemudian akhir salat duha itu kapan? Ila qubailiz zawal, sampai sebelum tergelincir, ya, kira-kira 5 menit sebelum waktu salat zuhur. 5 menit sebelum waktu salat zuhur itu akhir dari salat duha. Jadi kalau tidak sempat udah mau azan zuhur, lebih baik tidak dilakukan. Nah, lalu yang afdal salat duhanya kapan? Ya, 20 menit setelah matahari terbit sampai sebelum salat zuhur. Itu yang afdal yang mana? Sepanjang itu waktu yang terbaik yang mana? Sepanjang itu sunnah, tapi yang terbaik di mana? Di waktu yang mana? Wa afdaluhu idza ishtadda al-har. Yang afdal ketika panasnya sudah membuat antum tidak nyaman kalau jalan tanpa sendal atau jalan tanpa alas kaki. Antum berjalan, maka antum sudah terasa kepanasan dan tidak nyaman, maka itu waktu yang tepat untuk salat duha. Baik, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Allah. Salat ini kita sama kosor. Itu afdaliyahnya kita melakukan salat sunnah wajib tidak? Mukhayyar tadi, hukumnya boleh. Walaupun kita mengkosor. Iya, walaupun mengkosor, hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh, tidak menjadi sunnah, turun, ya, statusnya turun, boleh. Jadi kalau boleh itu jangan diingkari yang melakukannya, ya. Yang meninggalkan pun jangan diingkari, kecuali salat sunnah witir dan 2 rakaat sebelum fajar, itu statusnya sunnah dalam kondisi mukim dan safar. Nah, ada lagi? Silakan. Oh, baik. Di tempat kami itu ketika tarawih itu ambil 8 rakaat itu dua-dua, witirnya 3. Itu boleh saja. Baik. Yang pertama tadi apa? Oke. Mengqadha salat yang banyak, ya. Qadha'ul fawaid. Ini sebenarnya awal, ya, pelajaran awal dulu kita bersalah adalah salah satunya mengqadha salat yang jumlahnya banyak,
Maka bagaimana cara melakukannya? Apakah disesuaikan dengan waktu sholat zuhur dengan zuhur, asar dengan asar? Kaidah dalam fikih Imam Ahmad bahwasanya qada salat dilakukan sesegera mungkin, semampu mungkin dengan melihat tetap rutinitas dan kemampuan fisik seseorang. Karena lebih dari satu, ya banyak contohnya. Semampu mungkin, sesegera mungkin dengan tetap memperhatikan kemampuan fisik seseorang. Jadi kalau mampu langsung direnteng, ya langsung jadi qada subuh misalnya. Salam berdiri langsung qada zuhur, salam berdiri langsung qada asar, salam berdiri langsung qada maghrib, kemudian berdiri lagi langsung qada isya. Kalau mampu, ya. Kalau tidak mampu, ambil semampunya satu dulu, ya subuh dulu misalnya. Kemudian beberapa jam longgar qada lagi, berikutnya zuhur. Jadi tidak harus ngepasi waktu sholatnya. Tapi kalau dikatakan boleh, ya boleh, ya. Aku pun mengqadha zuhur, boleh-boleh saja. Tapi kalau sengaja itu berarti seakan-akan menunda dengan sengaja. Karena qadha itu dilakukan sesegera mungkin. Tapi harus memperhatikan kemampuan. Kemampuan itu misalnya capek kerja, ya. Anggur tak qadha saiki ora kerja, Mas. Ya wis kerja kayak biasa baik, ya. Kemudian ambil di waktu istirahat, ambil saya qadha subuh dulu misalnya hijrah orang sholat berapa tahun? 10 tahun orang sholat. Oke. Yang penting siap ya, hijrah siap, diqadha 10 tahun. Ya. Jadi setiap hari sholatnya double. Ya. Ada waktu istirahat, qadha ambil satu sholat. Ya. Kayaknya si waktu luang 5 menit, tambah lagi lah, qadha satu lagi. Ya. Nanti pas pulang kerja sambil nunggu pesan Gokar, ya, Gojek, promosi ya tiba nih ya. Ojek online ya, menunggu ojek online. Ya tak mengqadha di situ lah, boleh saja. Jadi mengqadha itu kaidahnya sesegera mungkin, tapi tetap harus memperhatikan kondisi fisik dan urut, ya, dan urut, tidak boleh urutannya dirubah, harus urut wajib. Kemudian yang kedua tadi salat witir tidak ada masalah. Kemarin itu materi kemarin, ya, salat witir itu ada 3 sifat. Ya, untuk 3 rakaat ada 3 sifat. Pertama dengan 2 salam, berarti 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Yang kedua dengan 1 salam, 3 rakaat langsung salamnya di akhir, tasyahud salam. Yang ketiga 2 tasyahud 1 salam, persis seperti salat maghrib. Ya, itu 3-tiganya diperbolehkan Imam Ahmad. Adapun yang afdal peringkat 1 yang mana? 2 tasyahud 2 salam. Ya, kemudian berikutnya 1 tasyahud 1 salam. Yang terakhir baru 2 tasyahud 1 salam. Itu yang paling terakhir, derajatnya seperti itu. Jadi boleh, mas. Nah,